Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Dan kali ini saya berada di Helen Keller Indonesia yang ada di Wirobrajan, Yogyakarta. Mungkin Anda pernah mendengar nama Helen Keller. Helen Keller adalah seorang tokoh yang memperjuangkan hak asasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama tunarungu, tunawicara, dan juga tunanetra. Dan Helen Keller mengalami itu semua pada masa kecilnya, tetapi bersama keluarga dan dirinya sendiri mampu mengatasi itu semua sampai akhirnya dia mampu berpendidikan cukup tinggi dan akhirnya mampu menjadi pejuang hak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan ternyata di Yogyakarta ini ada sekolah semacam ini, sekolah untuk anak-anak tunarungu, tunawicara, dan tunanetra di Wirobrajan di Yogyakarta ini. Dan kali ini saya ingin berjumpa dengan suster dari kongregasi PMY dan juga para guru yang ada di sini. Dan suster-suster ini masih sama satu yayasan dengan suster-suster dari Dena Upakara yang ada di Wonosobo yang mengelola sekolah untuk anak-anak tunarungu dan tunawicara. Nah, kita akan melihat apa yang ada di dalam. Meskipun ini masa pandemi dan anak-anak pulang semua ke keluarga mereka, tetapi ada suster dan guru-guru mereka di tempat ini. Yuk ikuti perjalanan saya. Kacamata, ambil. Siapa membuat? Guys, beberapa waktu yang lalu saya membaca buku ini, Sapaan Senyap. Buku ini sangat mengharukan dan menghabiskan banyak air mata ketika saya membaca ini. Dan ini kisah anak-anak yang tunarungu, tunawicara, dan tunanetra, dan mereka ada di sekolah Helen Keller Indonesia. Dan para penulis dalam buku ini saat ini ada bersama saya, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang sekolah ini, tentang buku ini. Dan bersama saya wala, Suster Patricia dan Bu Grace. Selamat pagi, sehat-sehat Suster ya. Bu Grace sehat ya. Sehat, sehat. Baik, saya membaca buku ini sangat mengharukan Suster dan Bu Grace, dan sangat menyentuh dan ada banyak pengalaman yang menarik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku ini dan tentang sekolah ini. Ya, Romo. Tapi sebelumnya, karena ini yang menyelenggarakan suster-suster PMY, ya Suster bisa cerita dulu. Kongregasi PMY ini siapa dan kapan berdirinya, kapan mulai berkarya di Indonesia, dan juga spiritualitas yang dihayati apa. Monggo Suster. Baik Romo, saya Suster Patricia PMY. PMY itu kesingkatan dari Putri Maria dan Yosef. Dan kongregasi kami didirikan di Sertogenbosch, Belanda. Okay. Pada tanggal 7 Juli 1820, sehingga tahun kemarin itu kami merayakan pesta 200 tahun kelahiran kami. Ya. Nah, tapi ya Tuhan menganugerahkan situasi yang demikian sehingga kami merasa bahagia juga. Bahagia meskipun tidak bisa merayakan karena pandemi ini. Ya, tapi pesta rohani Romo. Ya. Dan itu di komunitas-komunitas yang selama ini belum pernah terjadi. Biasanya berpusat di Wonosobo. Tapi ini karena pandemi, maka masing-masing komunitas merayakannya sendiri. Ya, siapa yang mendirikan? Yang mendirikan itu seorang pastor Projo, seorang imam Projo. Ya. Pastor Yakobus Antonius Heren. Bersama Suster Anna Katarina Van His. Beliau menjadi suster pertama dari kongregasi kami dan juga menjadi pimpinan pertama dari kongregasi kami.
Kalau mengacu pada namanya Putri Maria Yosef ini, devosinya pada Bunda Maria dan Santo Yosef. Betul Romo. Jadi Bunda Maria menjadi pelindung utama dan pertama, Bapak Yosef pelindung rohani kami. Oke. Dan kami menjadi putri-putrinya. Oke. Jadi adiknya Yesus. Ya. Okay. Lalu sejak kapan suster-suster PMY yang asalnya dari Belanda ini mulai berkarya di Indonesia? Pada tanggal 15 Maret 1938 para suster misionaris sampai ke Indonesia. Dari Jakarta kemudian ke Keuskupan Purwokerto, tepatnya di Kota Wonosobo. Itu atas permintaan Monsinyur Wiesel. Ya, karena di Indonesia pada waktu itu belum ada yang mendidik anak-anak untuk berkebutuhan khusus. Sementara kami kalau di Belanda itu sudah sangat besar untuk karya-karya seperti ini. Akhirnya kongregasi pusat sana menanggapi undangan itu dan memilih Kota Wonosobo karena dingin. Biasanya anak-anak berkebutuhan khusus tunarungu itu membutuhkan udara yang dingin karena pernafasan mereka itu pendek. Sehingga kalau panas itu energi habis. Tapi kalau dingin nggak terasa. Maka pilih Wonosobo dan kami juga senang. Jadi sejak datang pertama memang di Wonosobo. Dan karyanya sejak dari Belanda memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Berkebutuhan khusus tunarungu. Baik, lalu kalau ngomong soal spiritualitasnya, apa yang dihayati oleh para suster-suster ini? Kami mengambil spiritualitas Santo Vincentius. Ini pendiri mengambil Santo Vincentius karena pertama-tama memang cinta kasih untuk orang miskin itu sungguh luar biasa. Santo Vincentius ini, maka ada satu statement dari Santo Vincentius yang sungguh kami pegang gitu ya Romo, bahwa orang miskin itu adalah guru dan majikan. Ya. Menjadi guru karena kami belajar dari orang miskin untuk menerima situasi, untuk beriman dan untuk segala hal. Itu kami belajar dari orang miskin. Tapi orang miskin dalam arti yang luas ya Romo, bukan hanya miskin ekonomi, tapi miskin seperti anak-anak kami itu juga miskin. Dan menjadi majikan artinya bahwa kami harus melayani mereka. Yang kami layani itu memang sungguh-sungguh majikan. Jangan merasa bahwa aku kan menjadi guru misalnya aja, kamu murid, terus merasa lebih tinggi kan, tidak. Betul, tetapi mereka adalah majikan kami yang harus kami layani dengan sepenuh hati. Baik, Suster, kalau ngomong tentang Santo Vincentius, ini kan banyak kongregasi yang menghayati semangat Vincentian ini. Apakah suster-suster PMY punya kekasan tertentu dalam menghayati semangat Vincentian ini yang diambil dari Santo Vincentius ini? Terutama dalam karya Romo. Spesifik kami adalah menerjemahkan atau menafsirkan orang miskin itu anak-anak berkebutuhan khusus, kemiskinan mereka terutama komunikasi. Padahal komunikasi itu adalah alat terpenting dari kita. Kalau nggak bisa komunikasi, kita nggak tahu maksud mereka. Maka kami mencoba untuk membantu mereka yang berkebutuhan khusus, secara khusus yang berkebutuhan khusus untuk berkomunikasi. Menarik sekali karena guys, ini karya komunikasi sebetulnya. Ini karya komunikasi yang sesungguhnya, yang asli ya. Kami ini juga bekerja di dunia komunikasi, tetapi ini komunikasi dengan alat-alat yang semacam ini, tetapi sebetulnya kami perlu belajar banyak komunikasi yang asli ini dari para suster dan Bu Grace ini ya. Baik, Suster, selain karya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apakah ada karya lain juga di Indonesia? Ada Romo, terutama kan dalam konstitusi itu untuk pelayanan untuk lansia. Kami ada di Keuskupan Purwokerto, itu di Banyumas, Kaliori. Kemudian kalau anak tunarungu ada di Timor Leste Romo, tahun 2012 itu mulai. Kemudian yang lain itu untuk petani, khususnya ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian
untuk women trafficking, tapi kemudian sekarang lebih luas lagi human trafficking. Kemudian ya kalau pastoral itu sudah dengan sendirinya Romo ya. Pastoral ya. Ya, tapi itu yang lebih terutama untuk ini sosial, terutama yang mendapat ketidakadilan sosial, supaya mereka sungguh merasa bahwa aku ini juga berharga. Ini menarik sekali. Jadi banyak karya yang memang diterjemahkan dari semangat Vincentian yang akhirnya menemukan banyak orang-orang yang membutuhkan kebaikan hati kita ya untuk diangkat dan dijadikan isu yang perlu kita perjuangkan juga ya. Baik, Suster. Sekarang kita masuk ke tempat ini nih. Helen Keller Indonesia. Apa yang membedakan dengan yang di Wonosobo itu dengan tunarungu, dan ini di sini ini sekolah apa gitu? Oh iya Romo. Kalau di Wonosobo itu yayasannya namanya Dena Upakara. Dena Upakara yang memberi nama itu Romo Sudmuder Yesuit. Romo Sudmuder. Ya, ahli bahasa Jawa. Ya. Dena Upakara itu kalau diterjemahkan Dena itu Dina, Upakara itu merawat. Jadi merawat yang Dina. Merawat yang Dina. Ya. Dari Romo Sudmuder. Iya. Leluhur saya ini. Jadi gatok ya Romo. Kemudian sekitar tahun 1994 atau berapa itu ada tamu dari Belanda yang memang biasa ke Indonesia. Ini dari Yayasan Helen Keller Indonesia. Belanda. Kemudian pada waktu itu kami sudah berusia sekitar 70 atau berapa puluh tahun gitu. Terus ini menantang kami, tanda petik menantang gitu. Kalian sudah ahli dalam bidang pendidikan untuk anak tunarungu. Kamu terlalu nyaman. Kamu harus keluar dari zona nyaman itu. Nah, kami kan apa yang dimaksud gitu. Terus pendidikan untuk tunarungu itu bukan hanya tunarungu saja. Banyak anak yang tunarungu plus. Terus waktu itu kami plusnya gimana gitu. Ternyata kebutuhannya mata. Kebetulan pada saat itu di Dena Upakara ada anak yang kebutuhannya itu tunarungu dan low vision. Sehingga kami, apakah ini tanda-tanda Tuhan mau mengajak kami untuk meluaskan karya. Akhirnya kami sepakat, kami walaupun belum tahu latar belakangnya nanti pendidikannya bagaimana dan lain, yaitu nanti kalau Tuhan menyelenggarakan pasti akan terjadi. Akhirnya kami siap. Terus tahun 1996 mulailah dengan anak ini mencoba untuk mendidik dengan cara yang berbeda dari anak-anak tunarungu. Kemudian ini sudah berjalan, kemudian ada lagi murid yang lain, Karena berbeda metodologi dalam pendidikan, pengajarannya. Kalau anak tunarungu itu oral untuk komunikasinya, tapi kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus di HKI ini, kan harus pakai bahasa isyarat. Supaya tidak rancu antara yang tunarungu dan tunarungu netra, maka pindah. Pilihan kami adalah Jogja, pertama dekat, kedua banyak ahli, entah ahli psikologinya, entah komunikasinya, entah kesehatannya, banyak hal yang akhirnya kami orientasinya ke Jogja. Dan puji Tuhan memang Tuhan memberikan tempat, walaupun harus berpindah-pindah dari Medari, kemudian dari Sleman baru dapat di sini. Kemudian berkembang, muridnya bertambah. Akhirnya kami yakin bahwa karya pelayanan ini sungguh dikehendaki oleh Tuhan untuk melayani masyarakat, terutama keluarga-keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti ini. Dan kami dengan sukacita aja, Romo, dengan menerima tugas pelayanan ini, walaupun ketika dulu kan kita tidak pernah berpikir bahwa akan ada HKI. Jadi sesudah kongregasi berusia 175 tahun,
baru melahirkan HKI. Baru melahirkan. Mungkin waktunya masih sudah terlalu lama ya, tapi nggak terlambat lah, karena masih ada susternya. Jadi ya nanti pasti akan berlanjut. Ya, jadi yang di Wonosobo itu lebih tunarungu, dan di sini dengan tunanetra juga ya. Jadi ada disabilitas ganda gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalnya Romo tadi ya ketika masuk itu kan ada SLB G, AB. SLB itu sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. G-nya itu ganda. Oke, ganda. AB, A itu untuk kode tunanetra. Tunanetra, oke. B itu kode untuk tunarungu. Nah, satu anak ya tunarungu, ya tunanetra, ya tunawicara. Plus ada yang autis, plus ada yang hiperaktif. Ada yang retardasi mental, jadinya lengkap Romo. Baik, kalau Bu Grace ini sudah berapa lama di sini? Saya mengajar selama 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Apa yang dialami selama 4 tahun ini? Kalau dialami tentu banyak sekali suka dukanya. Ya, dukanya ya. Saya mengajar dari tahun 2016. Saya lulusan baru, istilahnya saya baru lulus kuliah, langsung mengajar, lalu dihadapkan dengan anak-anak yang luar biasa dengan ya seperti yang dikatakan suster. Di sini tuh luar biasa karena anak-anaknya beragam. Nggak cuma tunanetra, nggak cuma tunarungu, tapi yaitu A, B, plus yang lain. Itu yang membuat saya sebagai guru tertantang. Oke, jadi apa ya? Gimana sih rasanya habis lulus langsung masuk dan ini masih relatif sebenarnya masih 4 tahun tuh masih baru ya. Iya, gimana rasanya dicemplung kayak gitu suasananya? Sebenarnya pertama kali rasanya itu kaget karena oh ternyata saya benar-benar ketemu anak yang kayak seperti Handoko itu. Ada anak kami itu Handoko seorang deafblind yang tunarungu dan tunanetra. Tapi dia bisa ngomong, bisa berbicara dengan baik, dengan artikulasi yang sebenarnya bagi guru-guru sini sudah jelas, tapi bagi saya sebagai guru baru itu sama sekali tidak jelas artikulasinya. Itu tantangan pertama saya, bagaimana saya bisa tahu, oh apa sih yang dikatakan Handoko ini, dengan artikulasi yang menurut saya sama sekali tidak jelas. Ya, itu tantangnya di situ. Lalu isyarat. Nah, ketika kuliah di PLB UNY itu, kalau jujur saya juga nggak belajar isyarat sama sekali. Baru di sini saya belajar dari anak, belajar dari bapak ibu guru yang senior, bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Itu rasanya luar biasa sekali. Jadi ini sangat beda betul ya dengan yang di Wonosobo ya, karena di sini sangat mengandalkan isyarat. Sementara di sana itu membaca oral gitu ya. Ini tantangan yang beda banget dan luar biasa. Baik suster, kalau mengambil nama Helen Keller, saya pernah melihat filmnya dan menyentuh hati gitu ya. Bagaimana dia dalam kesulitan berkomunikasi lalu tidak mampu mengekspresikan apa sampai dia menjadi sungguh manusia yang mampu memperjuangkan kepentingan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Sebenarnya inspirasi apa yang diambil oleh sekolah ini dengan semangat Helen Keller ini? Pertama kali yang dari Yayasan Helen Keller Stifting itu kan pakai Helen Keller. Tadinya kami juga nggak tahu Romo. Terus tapi setelah itu kami mempelajari siapa sih Helen Keller. Ternyata Helen Keller memang seorang yang sungguh sangat luar biasa. Dengan kebutuhan yang sedemikian itu, ya tunanetra total dan tunarungu total. Tapi ya memang ini ya ada lingkungan yang sangat mendukung, orang keluarga juga guru, sehingga dia akhirnya bisa berkembang sedemikian rupa dan sungguh memang luar biasa. Kemudian kami dengan belajar, Suster Magda itu belajarnya di Amerika Romo, khusus untuk mempersiapkan ini, dan di Helen Keller di Amerika sana. Walaupun mungkin tadi kami aslinya dari Belanda. Aslinya. Tapi kemudian belajarnya di Amerika. Bu Suster Magda dan Bu Rina. Jadi kami punya 2 orang yang dipersiapkan untuk itu. Dan kami yang di sini ya belajar dari kemauan yang sangat luar biasa, semangat yang sangat tinggi dari Helen Keller ini. Kemudian ketekunannya, kemudian kemauan untuk berubah. Sehingga semuanya itu mendukung dia untuk bisa
keluar dari situasi yang menurut kita memang sulit sekali. Kan mulut itu untuk bicara, mata itu untuk melihat, dan itu semuanya komunikasi. Apalagi tuli juga, sehingga terputuslah alat komunikasi semuanya. Tetapi ternyata bisa melewati semuanya itu, bisa melepaskan semuanya itu, dan akhirnya dia bisa seperti kita-kita yang bisa berkomunikasi. Dan itu membahagiakan. Dan semangat Helen Keller inilah yang kemudian kami bawa di sekolah ini, dengan harapan supaya anak-anak yang sekolah di sini dan yang tinggal di asrama sini bisa seperti Helen Keller, walaupun tidak mencapai sampai tingkat tinggi ya. Artinya kan kalau Helen Keller itu kan sampai tingkat tinggi ya Romo ya, studinya sampai tingkat tinggi gitu. Tapi kami tidak patah harapan bahwa yang penting kami mempersiapkan anak-anak ini menjadi orang yang mandiri. Baik untuk bina dirinya, untuk dirinya sendiri, maupun untuk kehidupannya di masa depan. Dan ternyata anak-anak bahagia, kami juga bahagia. Dan konon katanya ini Helen Keller Indonesia ini berusia 25 tahun. Betul, Romo. Tahun ini. Betul. Itu pesta perak, maka guru dan suster menulis buku ini. Ya. Itu tidak sengaja, Romo. Tidak sengaja. Itu nggak ada nalar itu. Ini dalam rangka 25 tahun. Ya. Ini pesta gini, perak Romo. atau gimana? Waktu itu kan tiba-tiba pandemi. Bulan Maret itu. Ya. Terus saya itu berpikir, waduh kalau seperti ini kan tiba-tiba semuanya habis, Romo. Ya. Kami menjadi bingung. Namanya guru itu menjadi guru kalau ada murid. Kalau ada murid. Nah ini nggak ada murid. Nggak ada murid. Nah, terus bagaimana? Kemudian ya saya dalam Tuhan mohon supaya kami juga ada kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak, untuk masyarakat, untuk siapapun gitu. Terus saya akhirnya ketika pertemuan umum saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, karena saya di sini itu tahun 2018. Ya sebelumnya sering ke sini, tapi saya banyak sekali mendengar kisah yang sungguh luar biasa. Terus saya tanya pada Bapak Ibu guru, apakah pernah pengalaman yang begitu luar biasa, begitu indah ditulis? Ya pernah sih suster gitu. Mana? Saya belum pernah melihat. Kan harus ada bukti dong. Ada bukti ya. Jadi refleksi dari seluruh pengalaman ini dan dituliskan. Dan 25 tahun ya guys, jadi dicatat baik-baik, siapa tahu jadi kuis. Nah terus kemudian kami akhirnya oke, sekarang saya minta Bapak Ibu, baik guru maupun asrama menulis pengalamannya yang sangat spesifik. Sangat spesifik. Tulis pokoknya tulis saja. Ya. Waktu itu saya juga, tidak apa-apa nanti saya akan yang begini-begini. Karena terlalu semangat Romo. Tapi kemudian kebetulan saya punya teman namanya Bu Nunung Rita, yang dia juga dia seorang seniman teater, kemudian juga perfilman, kemudian juga menulis buku. Terus saya minta tolong, Bu, kalau saya kan nanti mereka juga nggak percaya Romo, karena saya juga belum pernah menulis yang seperti ini ya. Terus akhirnya saya mengundang Bu Nunung untuk bagaimana menulis secara ini untuk, dan akhirnya kami 2 kali atau 3 kali itu belajar awal, kemudian tulis, pokoknya tulis saja. Terus gini loh, saya sendiri juga oh iya ya, kenapa ini tidak menjadi momen yang baik sekali nanti dalam rangka 25 tahun. Ini sebagai yang bisa menandai bahwa kita sudah usia 25 tahun. Jadi adanya ya bersyukur Romo. Dan kami juga tidak pernah menyangka bahwa apa yang ditulis ini memang sungguh pengalaman otentik dari guru-guru, dari kami semuanya, dan bisa runtut gitu loh. Apanya Romo? Pengalaman itu begini mengalir ya. Jadilah buku seperti ini. Buku ini. Iya. Ini menarik sekali. Baik, Bu Grace, ini anak-anak ini datang dari mana saja sebetulnya yang sekolah di sini, dan
apakah sistem asrama ini memang mendukung pendidikan sebetulnya? Oke, anak-anak Helen Keller ini beragam ya, Romo. Ada yang dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan, banyak, dari dari luar Jawa, dari Jawa ada. Ya. Dan ada dari Jakarta ya, Sumatera, Sumatera, Pekanbaru Riau, beragam. Dan anak-anak di Helen Keller ini memang kebanyakan dari 32 itu 22 asrama. Asrama ya. Dan menurut saya kegiatan belajar di asrama itu juga sangat mendukung untuk perkembangan anak. Jadi anak itu kan dituntutnya secara mandiri, pengembangan dirinya bagaimana, lalu komunikasi. Tentu kalau ketika di asrama itu sangat mendukung karena lingkungannya, anak-anaknya juga, bapak ibu asramanya juga mendukung untuk bagaimana berisyarat dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana untuk membiasakan diri mandiri dari mulai kegiatan bangun tidur sampai malamnya, itu kan mendukung sekali karena kegiatannya hanya sekitar kegiatan sehari-hari begitu, Romo. Oke. Sebetulnya penderitaan macam apa yang dialami oleh anak-anak ini ya, yang kita pengen ngerti itu ya, karena apa ya, mereka kan susah mengungkapkan itu, tapi bagaimana guru dan suster ini merasakan penderitaan anak-anak ini, apa yang mereka alami sebetulnya? Kalau saya melihat itu ada salah satu anak itu Rido, itu dulu pertama kali Rido dipegang oleh saya. Dan Rido itu awalnya sama sekali belum bisa berkomunikasi, hanya bisa menangis setiap hari itu menangis. Dan kita sebagai guru juga kadang masih bingung, oh ini maunya apa, mau makan atau mau kamar mandi atau pengen makan nasi gitu, kadang kita juga bingung gitu loh. Bagaimana untuk bisa menafsirkan, oh ini Rido maunya apa. Nah, menurut saya itu mungkin penderitaan anak-anak yang anak aja bingung mau mengungkapkannya kayak gimana, dan kita sebagai guru harus peka bagaimana untuk bisa tahu sih apa sih kemauan anak ini gitu. Titik mana pernah merasa putus asa, ini gagal saya, atau saya nggak mampu itu, menyerah gitu? Titik terbawah saya itu ketika saya merasa, oh anak ini maunya apa gitu, kadang yang menjadi saya putus asa juga. Tapi ya banyak sekali mukjizat yang akhirnya Tuhan berikan.